Halo kaum intelektual sekalian, wow, gila. Sepertinya video ini tidak akan disukai oleh warga Konoha. Sepertinya video ini akan dibenci oleh warga Konoha. Sepertinya video ini akan bikin Mui ketar-ketir. Sepertinya video ini akan bikin Mui nangis-nangis di pojokan. Kenapa? Karena baru-baru ini ada kejadian yang sangat-sangat luar biasa. Apa itu kejadiannya? Jadi guys, ada seorang PNS bernama Pak Misradin murtad guys. Wow, gila. Dia sudah tidak takut lagi mengatakan dirinya murtad. Wow, bahkan dia mengumumkan ke seluruh dunia bahwa dia murtad dengan baik dan selamat. Wow, gila. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Mui panik gitu? Apakah pemuka agama di Konoha panik gitu ketika seorang ASN atau PNS murtad? Wow, gila. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa dia murtad? Ada satu alasan yang jarang dibongkar. Dan ketika saya mendengarkan alasan ini, saya tuh sampai terkejut guys. Sampai merinding gitu. Alasannya tuh bikin saya geleng-geleng kepala. Wow, luar biasa. Kok gitu ya? Kemudian yang saya takutkan itu, kalau Pak Misradin ini murtad, takutnya di kantornya dia dikucilkan. Itu yang jadi permasalahan. Saya pribadi, mau dia beragama kek, mau nggak kek, ya nggak masalah. Tapi kalau dia pindah ke agama yang dia percayai, yang bikin dia semakin bagus, ya semakin nyaman, semakin tidak membenci umat lainnya, semakin menyadari bahwa mempersekusi rumah ibadah orang lain itu tindakan jahat gitu ya. Kalau dia semakin toleransi gitu ya, semakin menganggap bahwa Pancasila itu bukan haram, saya sangat mendukung ya. Sangat mendukung sekali ya. Jadi agama itu ternyata ada yang asli dan ada yang gadungan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana ciri-ciri agama yang gadungan? Bagaimana ciri-ciri agama yang asli? Kemudian, kenapa dia begitu nekat gitu? Padahal Pak Misradin ini tinggalnya di daerah yang sangat-sangat kental dengan nilai-nilai Islam, yaitu di Kabupaten Sampang, Madura. Wow, luar biasa. Di Madura itu sangat kental dengan nilai-nilai agama. Orang Madura itu paling rajin beribadah se-Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa dia nekat gitu? Jadi, kalau saya perhatikan Pak Misradin ini seperti jarum dalam jerami. Sangat jarang sekali orang seperti ini. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah akan banyak PNS yang mengikuti jejak daripada Pak Misradin ini? Apakah akan banyak orang yang pindah dari agama Islam murtad ke agama lokal? Jadi ternyata Pak Misradin ini pindah ke agama lokal atau agama penghayat kepercayaan. Wow, gila. Apakah ada lonjakan kenaikan agama lokal di Konoha? Apakah ini semacam pemicu ya Konoha akan mayoritas beragama lokal? Apakah Anda setuju kalau Konoha itu mayoritas beragama lokal? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa Pak Misradin ini pindah agama dari agama Islam pindah ke agama lokal? Ada satu alasan yang bikin saya terkejut ya. Kalau saya bongkar ini, mungkin akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelunjutan berjamaah. Akan banyak warga Konoha yang ketar-ketir. Akan banyak warga Konoha yang menangis darah. Terutama MUI. Apa itu alasannya? Alasannya adalah, wah gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah,
maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1.000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Salah satu alasan yang paling masuk akal kenapa Pak Misradin ini pindah atau murtad dari agama Islam ke agama lokal, yaitu agama kejawen, karena disuruh oleh bapaknya atau ayahnya. Wow, luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Dan keyakinan daripada Pak Misradin ini, dia meyakini bahwa agama lokal itu adalah agama yang paling dekat dengan Pancasila. Wow, luar biasa. Kenapa? Karena dalam Pancasila itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa dari sudut pandang Pak Misradin ini itu adalah agama yang dianut sekarang ini. Wow, luar biasa. Gila. Kemudian Pak Misradin ini merasa ketika sudah pindah agama ke agama yang sekarang ini, merasa hidupnya tenang, ya, tidak ada kebencian-kebencian, ya, merasa damai dan lain sebagainya. Dan ini sangat-sangat luar biasa. Saya sangat mengapresiasi ya, apapun agamanya. Agama itu harus mengajarkan kebaikan. Boleh, mau beragama apapun, boleh, silahkan. Saya nggak larang ya. Ya, mau agama SpongeBob kayak, mau agama kura-kura ninja kayak, ngajarin masalah. Asal agama yang Anda anut itu tidak mengajarkan kebencian-kebencian terhadap agama lain. Tidak ya mengatakan bahwa agama lain sesat, ya, tidak mempersekusi umat lain, ya, tidak membubarkan ibadah orang lain, tidak mengharam-haramkan Pancasila, kemudian tidak menganggap bahwa agama yang paling benar, tidak menganggap bahwa mereka yang punya sorga gitu ya. Saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya. Kalau gitu ya, di dunia ini kan ada 4.000 agama ya. Jangan langsung tersinggung gitu dong ya. Masa sih ya orang-orang itu dikit-dikit tersinggung ya. Dikit-dikit tersungging gitu ya. Sedikit saja kita kritik maka akan kejang-kejang kelonjotan berjemaah gitu. Jadi guys, ada 4.000 agama di dunia ini. Jadi jangan baper dulu gitu. Saya nggak mengkritik agama Anda, nggak ada urusannya. Agama lu tuh nggak diajak. Jadi gini guys, kalau saya perhatikan, agama gadungan itu adalah agama, ya ini menurut keyakinan saya guys ya, agama yang mereka menganggap bahwa hanya mereka lah yang punya sorga. Padahal ya kalau kita gali lebih dalam lagi, kita tidak bisa mengatakan bahwa kita tuh yang masuk sorga gitu ya. Kenapa? Karena ya kalaupun sorga itu kan hak prerogatif Tuhan, bukan hak kita kan. Lagian kita menganggap kita yang masuk surga, terus agama lain di mana? Kalau kita menganggap bahwa agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci, hanya kita yang paling masuk surga, lalu nenek moyang kita gimana coba? Iya kan? Coba mari kita berpikir secara logika. Coba dipikirkan secara logika. Iya kan? Bayangkan nih ya, orang tua kita zaman dulu ya, atau nenek moyang kita zaman dulu, mereka kan nggak mengenal agama-agama seperti sekarang ini, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, agama Islam, nggak mengenal itu ya. Zaman dulu banget gitu ya, zaman prasejarah misalnya. Apakah mereka masuk neraka gitu? Iya kan? Coba saya mau nanya sama tuh video ini. Kalau misalnya ada mengatakan, oh Tuhan memasukkan mereka ke neraka, betapa jahatnya kita sebagai anak gitu, betapa durhakanya kita. Itu namanya egois. Kita menganggap bahwa orang-orang zaman dulu itu masuk neraka, hanya kita yang masuk surga. Itu namanya egois ya.
egosentris. Egosentris itu menganggap bahwa kita yang paling benar, kita yang paling suci. Uang surga juga nggak terbukti secara ilmiah kok. Mana coba? Saya mau naik sama video ini. Coba buktikan secara ilmiah bahwa surga itu ada. Ya kalau surga itu tidak terbukti secara ilmiah, ngapain kita rebutan surga ya kan? Ya santai aja gitu ya. Uang surga juga nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, 50-50 gitu ya. Ya kalau 50-50 ya ngapain kita harus repot-repot gitu. Santai aja gitu ya. Lebih baik kita fokus pada kemanusiaan. Karena kemanusiaan itu tidak menganggap bahwa agama lain sesat, nggak seperti itu ya. Hanya agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci, itu yang bikin orang toleran sebenarnya. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa mereka itu adalah panitia surga. Jadi agama yang asli itu adalah agama yang mengajarkan kemanusiaan. Jadi kalau agama kita itu bertentangan dengan kemanusiaan, ya tidak ramah lingkungan, ya kemudian sering konflik, ya sama agama apapun konflik, ya agama Kristen konflik, agama Buddha konflik, agama Hindu konflik, agama SpongeBob konflik, agama apapun tuh, ya konflik ya. Orang yang tidak beragama juga diajak ribut gitu ya, konflik mulu. Berarti kalau ada seseorang tuh yang misalnya nih ya, ke daerah mana dia pergi konflik gitu ya. Misalnya nih, ya, dia pergi ke India konflik ya. Kemudian dia pergi ke Timur Tengah konflik. Kemudian pergi ke Amerika konflik. Ya, ke Eropa konflik ya. Ya dimanapun tinggal konflik, di hutan juga konflik. Kalau sedikit-sedikit konflik terus, itu artinya bukan lingkungannya yang salah, tapi orangnya yang salah. Itu yang jadi pertanyaan. Yang jadi pertanyaan selanjutnya misalnya. Kalau misalnya si bapak ini sudah pindah agama, apakah akan banyak orang yang mengikuti? Kalau ada orang yang mengikuti, kalau misalnya ada satu orang yang berani mengatakan ke seluruh dunia bahwa saya pindah agama, maka menurut saya pribadi akan banyak yang mengikuti ya. Saya tidak menyuruh ya, tapi ya kalau misalnya tujuannya baik, kenapa enggak ya kan? Ya enggak sih? Itu kan juga agama yang resmi di Konoha kan? Agama kejawen itu atau agama lokal itu kan agama resmi ya, bukan agama gadungan ya kan? Kenapa? Karena agama lokal itu adalah agama terdahulu gitu ya. Sebelum agama-agama Kristen, agama Muslim, agama Buddha dan lain sebagainya lahir ya sudah ada agama-agama lokal. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan ya agama mereka sesat, sesat dari mana? Sesat gigi lu yang sesat. Orang agama lokal sudah ada dari zaman bahala gitu ya. Kalau misalnya mengatakan kita yang paling benar, itu kan cuma klaim sepihak. Kalau misalnya mengatakan, oh kita yang punya surga, kapan Tuhan ngomong seperti itu? Kan nggak ada Tuhan ngomong sama seperti itu, ngomong langsung ke kita, nggak ada. Oh dulu ngomong, ya ada ketemu malaikat sama nabi misalnya, apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa kan? Apakah ada saksinya? Nggak ada kan? Ya, jadi sejarah itu harus bisa diukur gitu ya. Ada misalnya bukti-bukti prasasti, kemudian bisa dibuktikan secara ilmiah, ya diuji berkali-kali gitu ya. Jadi itu yang perlu kita pahami ya. Kenapa? Karena takutnya kepercayaan kalau sudah terlalu membabi buta, maka ini yang bikin orang toleran. Jadi ancaman sekarang ini bukan agama lokal. Ancaman sekarang ini bukan ateis. Ancaman sekarang ini bukan agama-agama yang ada di Nusantara, tapi agama yang mengajarkan bahwa agamanya yang paling benar, agama yang paling suci, dan memaksakan agamanya terhadap agama lain. Atau memaksakan keyakinannya terhadap keyakinan orang lain. Nah, itu tuh yang paling banyak di Konoha. Kita terlalu memaksakan keyakinan kita terhadap keyakinan orang lain. Itu tuh dasarnya, ya, tanpa kita sadari. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini ya. Kalau saya berpihak itu artinya saya tidak netral. Saya pengen netral di video ini. Saya tidak memojokkan agama tertentu di video ini karena di dunia ini ada 4.000 agama. Dan semua agama ini mengatakan agama saya yang paling benar. Dan mereka menganggap bahwa mereka lah yang punya surga. Ada 4.000 coy. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Coba tulis kolom komentar ya. Selain itu, kalau saya perhatikan ya, kalau kita bergeser ke arah Pulau Jawa Barat ya. Jadi, kalau saya perhatikan di Jawa Barat itu sudah mulai ada peningkatan. Bukan udah mulai lagi sih, sudah banyak ya. Buktinya kemarin ada pembakaran dari rumah ibadah
orang yang menganut kepercayaan lokal. Ada tuh ya di Tasikmalaya kalau nggak salah. Nah itu artinya ada semacam kepanikan oknum-oknum tertentu yang ada di Jawa Barat kalau saya perhatikannya. Kemudian di Jawa Barat itu kan kalau saya perhatikan tuh ada banyak orang sebenarnya yang pengen masuk ke agama lokal, tapi karena apa? Karena adanya sanksi sosial. Jadi sanksi sosial ini sebenarnya yang paling berpengaruh ya. Maksudnya gini guys, kalau kita menganut agama lokal itu biasanya kan akan dikucilkan ya, baik keluarga, ya keluarga juga bisa mengucilkan guys. Kemudian tidak hanya itu, lingkungan gitu, ya. Sehingga apa? Sehingga orang yang beragama minoritas itu biasanya mereka takut gitu jadi minoritas. Apalagi seperti Bapak Misradin yang saya masuk ini, dia itu hidup di tengah-tengah agama yang sangat-sangat homogen gitu. Sehingga pasti ada banyak masalah gitu ya. Walaupun banyak masalah ya itulah tantangannya gitu jadi agama minoritas. Kalau saya perhatikan agama minoritas itu nggak pernah tuh yang menganggap bahwa agama yang paling benar, kemudian nggak pernah menganggap bahwa agama lain sesat, dan nggak pernah sekalipun kalau saya perhatikan mempersekusi rumah ibadah orang lain gitu. Lalu kenapa kita takut dengan agama lokal? Itu kan yang jadi permasalahan. Kenapa kita takut dengan agama kepercayaan terdahulu gitu? Padahal nenek moyang kita tidak pernah mengajarkan intoleransi ya kan? Justru lebih bagus dong ya kalau saya perhatikan. Bukan berarti saya nyuruh yang video untuk pindah ke agama lokal ya. Justru bagus dong ya kepercayaan agama lokal. Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Jadi kalau saya perhatikan di Jawa Barat itu, wah, ada banyak orang yang diam-diam sudah nggak peduli lagi dengan agamanya terdahulu. Tapi mereka sengaja bikin agama di KTP supaya apa? Supaya ya urusan cepat selesai. Ada seperti itu guys. Mereka menuliskan agama mereka agama mayoritas di Konoha supaya urusan cepat selesai. Ya perkara peduli mereka dengan agama enggak, itu bukan urusannya. Yang penting ya di KTP-nya ada agama. Nah ini lebih berbahaya menurut saya pribadi. Karena apa? Karena nggak peduli dengan agama itu gitu. Ini jauh lebih berbahaya daripada terang-terangan gitu. Ya, karena misalnya nih dia nggak melakukan ritual ibadah, ya kemudian dia tidak melakukan kewajibannya dan sebagainya ya. Ini kan berbahaya juga kan. Ya, berbahaya bagi agama mayoritas itu sendiri ya, bukan penganutnya. Ya, kalau penganutnya kan biasa-biasa aja, santai-santai aja gitu ya. Nah, adanya pemikiran-pemikiran seperti ini menurut saya pribadi ya, kalau di total atau di sensus penduduk Konoha itu ya kalau di total keseluruhan ya misalnya di KTP nggak ada agama gitu ya, menurut keyakinan saya pasti banyak orang yang memilih menganut agama lokal ya. Karena agama lokal ini kan bukan saya promosi ya, agama lokal ini kan menganggap bahwa alam semesta ini bagian daripada Tuhan. Ini sangat luar biasa guys. Jadi sebelum orang barat itu menggembur-gemburkan isi lingkungan ya, ya kemudian kita harus menyatu dengan alam, ya, agama lokal sudah duluan guys. Ya, agama lokal sudah mengatakan bahwa alam semesta ini bagian daripada Tuhan ya, nggak jadi masalah gitu. Kemudian tanpa kita sadari agama-agama lokal ini kan sebenarnya bersinkronitas ya. Agama kejawen juga kan ada sinkronitas dengan agama Muslim ya kalau nggak salah ya. Koreksi kalau salah ya. Agama kejawen juga seperti itu ya. Kemudian agama-agama lokal yang ada di Nusantara juga banyak kok ya bersinkronitas dengan agama-agama dari luar. Seperti Sunda Witan misalnya. Nggak semua tapi ya di skala ya. Karena Sunda Witan itu kan bermacam-macam ya. Jadi Sunda Witan versi KDM kalau saya perhatikan. Saya tidak mengatakan bahwa KDM itu beragama Sunda Witan ya. Dia masih beragama Islam ya. Tapi kalau saya perhatikan Sunda Witan versi KDM ini lebih ada ini kalau saya perhatikan ada unsur sinkronitasnya kalau saya perhatikan dari agama Hindu gitu. Karena kan agama Hindu kan sudah hidup di Konoha ribuan tahun gitu ya. Pedagang-pedagang India zaman dulu menyebarkan agama Hindu di Konoha. Sehingga apa? Sehingga agama Sunda Witan ini kan sebenarnya
beririsan dengan agama Hindu. Ya, itu tanpa kita sadari guys ya. Tapi agama lokalnya juga ada gitu. Jadi ini ya apa namanya, ada semacam berlapis-lapis ya. Agama kejawen juga seperti itu kan. Yang awalnya agama lokal, kemudian datang agama Islam, koreksi kalau saya. Ya kemudian ada unsur Islamnya juga gitu. Tapi nggak terlalu kental ya. Pak Soekarno itu kan sebenarnya kejawen ya. Pak Soekarno, Pak Soeharto juga kalau saya perhatikan itu ya masih menganut agama lokal. Nah, biasanya orang yang menganut agama lokal ini kalau saya perhatikan sangat waras gitu ya. Saya nggak tahu kenapa ya, yang menganut agama lokal ini sangat waras. Kemudian mereka itu sangat-sangat berbudi pekerti luhur gitu. Sangat-sangat luar biasa. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Jadi agama-agama lokal itu saatnya bangkit sekarang ini ya. Mari kita bangkitkan dengan apa? Dengan semangat spiritualisme agama lokal. Ini sangat-sangat kita apresiasi ya. Kalau ada orang seperti ini kita apresiasi. Karena resikonya itu bukan kaleng-kaleng guys. Ini akan dimusuhi gitu. Akan dikucilkan gitu. Ya, harus siap dengan resiko ini. Ya. Kalau misalnya nih ya Pak Misran ini nggak jadi masalah, biasanya mungkin dia sudah mengikrarkan agama lokal, misalnya dimusuhi teman-temannya, misalnya udah biasa tuh ya, kan anak-anaknya yang jadi permasalahan di sekolah ya, ketika mereka sekolah kan bisa kan diejek-ejekin gitu, diledek gitu. Zaman sekarang kalau saya perhatikan ada ya ada semacam seperti itu ya. Yang ngeledekin itu bukan murid guys, tapi guru. Ya, guru-guru di Konoha itu ada banyak seperti itu. Justru guru yang ngeledekin. Ya, bukan murid gitu. Kemudian kalau saya perhatikan di Konoha itu, kita itu butuh agama-agama lokal gitu ya, supaya ada warnanya gitu ya. Ya minimal agama lokal itu sekitar 60% gitu ya, penganut agama lokal di Konoha. Supaya apa? Supaya kita itu semakin natural gitu ya, atau semakin lokal gitu. Karena suka nggak suka tanpa kita sadari, agama dari luar itu sebenarnya kan bawa ideologi kan, ideologi dari luar, budaya luar gitu. Agama luar itu kan bawa budaya luar tanpa kita sadari. Ini jarang kita sadari guys, jarang dibongkar. Ya, itu yang jadi permasalahan. Ya, sehingga apa? Sehingga budaya lokal kita itu tergerus gitu. Ini yang perlu kita sadari sebagai kaum intelektual. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini ya. Sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.